mission. Number two, yang buat Armstrong bisa bisa menang selain mission, dia ingin tunjukkan kepada orang yang kena penyakit kanker di dunia, semua di seluruh dunia, bahwa meskipun saya kena cancer, saya tetap bisa berprestasi. Bahkan saya bisa mengalahkan orang pada yang sehat pun bisa saya kalahkan. Meyakinkan mereka, ayo kalau you punya penyakit jangan menyerah, maju terus, go ahead terus. That's what Armstrong did, number two. Number three, Anda pernah lihat di Armstrong, saya lihat sekarang mulai populer ya, itu ada yang pakai gelang kuning loh. Pernah lihat gak? Mode anak muda sekarang pakai gelang kuning itu kayak apa? Ya, pernah lihat gak? Sekarang udah ganti warnanya jadi itu tuh, pink kalau saya lihat tuh. Itulah awalnya dari Armstrong. Armstrong pada 2003 apa 2004 saya lupa, itu dia menciptakan ini, pergelangan tangan karet. Judulnya apa tahu? Di karet itu kuning tulisannya ini. Boleh dibaca? No. Live strong. Hidup yang sehat. Jadi kalau Armstrong pakai baju kuning, nah ini kuning, ini New Jersey punya. Dia kalau lewat nih di Tour de France, orang selalu ngangkat. Live strong, atau saya lupa bahasa Prancis apa. Viva apa, De Armstrong, pokoknya dia ngomong begitulah. Ini dalam waktu 2 bulan, karet ini dijual di Amerika dan di Eropa. Armstrong berhasil mengumpulkan dana sebesar berapa? Satu gelang itu dijual di Amerika $1. Selama 1 bulan promonya terjual mencapai 50 juta US dollar. 1 juta, 10 miliar, 50 juta, 500 miliar. Hanya dengan mengangkat tangan, langsung. Live strong, langsung laku. For what? For the research, untuk yayasan kanker dia. Memang Bapak Ibu, sekarang ini Armstrong sedang terkena isu doping. Masih ingat gak? Saya mau share sedikit. Doping yang ditetapkan doping yang diisukan oleh orang lah ya, yang mungkin gak senang dengan dia, mengatakan bahwa dia pada tahun 99 itu pernah doping. Tapi kemudian dibantah dengan research begini. Kalau dia dituduhkan doping, obat doping tadi itu mestinya hanya bertahan, validasinya hanya 5 tahun. Kalau lebih daripada 5 tahun itu akan hilang. Artinya kalau memang akan terjadi sesuatu doping, itu mestinya tidak terdeteksi tahun 2007. Kenapa baru sekarang? Kenapa pada 2005 itu enggak pernah, 2003 itu enggak pernah kena? Kalau itu memang ada, berarti dengan kata lain ada orang yang menaruhnya. Nangkep gak Bapak Ibu? Ya biasalah, orang kadang-kadang iri dengan kesuksesan orang lain. Saya sih nggak tahu dengan ini, tapi Armstrong membantah. Malah saya dengar dari Aderai bilang, sejak ini malah dia bilang, kayaknya saya akan bertanding kembali nih, untuk buktikan bahwa saya itu free from drugs. That's Armstrong. Fantastic. Tapi itu sekilas, biar Anda jangan, wah gimana tuh caranya ya. Nah tapi saya mau share sedikit, what makes Armstrong Bapak Ibu begitu hebat, 7 kali tak terkalahkan. Karena kembali lagi sebuah is the mission. When you do something, kalau kita lakukan sesuatu dengan mission, kita mengikuti orang lain. Seperti misi dari Success Power, ingin mengedukasi masyarakat di Surabaya. That's the mission. Jadi kita bukan simply fight for the goal, but caranya bagaimana? Kita pikirkan untuk orang lain. Kalau saya dapat ini, siapa lagi yang bisa menikmati selain saya? That is what we call mission. We don't win for ourselves, kita nggak menang untuk diri kita kok Bapak Ibu. Kita menang untuk orang lain. Biar kita buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat provinsi ini, buat rakyat Indonesia, buat negara ini. It's the mission. Kalau kita menciptakan sebuah bisnis yang ada misinya long lasting. Bukan hanya cinta aja long lasting. Bisnis juga long lasting. Karena ada mission di dalamnya. Armstrong bisa menang karena everybody win. Satu hal lagi, saya pernah melihat Armstrong, kalau di balap sepeda, itu berangkatnya itu nggak sendiri-sendiri, 60 orang sekali jalan. Grup mereka jalan, terus naik. Kalau Armstrong lihat kelompok Jerman itu terjatuh, Armstrong secara gentleman berhenti. Stop semua, ayo bangun dulu, baru kita mulai.
Dia nggak mau temennya, aduh udah susah lah. Dia suruh timnya, everybody stop, tungguin, mereka betulin, jalan lagi. Armstrong lakukan hal itu. Bagi dia, it's not for me to win, everybody wins. Mantep nggak kalau cara seperti itu? That's the mission. That's what Armstrong did. Itu lakukan Armstrong sampai menang. Ketika dia menang terakhir, orang menyebutnya the perfect finish. Karena juara dunia, manusia normal, juara dunia, Tour de France, hanya 5 kali. Armstrong membuktikan lebih daripada 5 jadi 7 kali. Bahkan sekarang kalau diadu lagi, he's ready. Bapak Ibu, sedikit buat bocoran buat Ade Rai. Ini saya lupa, ini badan Ade Rai ini 5 tahun yang lalu. Tapi hari ini kondisinya jauh lebih baik. Ya. Tapi terus terang bukan itu kita tonjolkan, tapi bagaimana seorang champion. Artinya apa? Bisa dilatih. Everybody can do it. Ya, it's the mission. So Bapak Ibu, if you want to do a business, lakukan sesuatu, bisa diaplikasikan, think for the mission. Lakukan dengan misi. Karena misi itu bisa buat kita lebih kuat daripada hari ini. Strategi otomatis. Ya, Armstrong punya strategi, kalau saya singgung sedikit lah sebelum saya masuk ke passion terakhir. Armstrong punya strategi. Kalau mereka jalan balap sepeda, itu selalu harus pada formasi ikut ke dalam. Nggak boleh terpisah. Nangkep ya? Kalau terpisah kenapa? Anginnya kuat, susah deh. Jadi kalau berangkat harus imbang-imbang, harus jalan semua. Karena teori itu sama seperti teori angsa yang terbang di angkasa. Teori angsa itu kalau dia terbang angkasa, nggak ada tuh yang terbang sendiri-sendiri itu. Pasti selalu membuat formasi V. Tujuannya adalah membelah arah angin, aerodinamis. Leader maju, capek, mundur, satu maju. Leader maju, capek, sama. Armstrong selalu juga sama. Berangkatnya bareng-bareng, satu capek, mundur. Tapi mereka selalu stay dalam barisan. Nah ini yang saya sharekan kepada Bapak Ibu. Saya sendiri saja melakukan research a lot. Ternyata to be a champion selalu punya strateginya. The last strategy as a champion saya ingin sharekan terakhir adalah ini. It's a mission. Ini yang luar biasa. The difference that makes the difference. This is the difference. Nanti Bapak Ibu akan dengar dari Ade Rai bagaimana misi seorang Ade Rai memajukan olahraga di Indonesia. Anda melihat celebrity fitness? Ya. Dulu pada zaman Ade Rai menang champion seperti ini, nobody wants to go to the gym. Investasi 100 juta aja buka fitness club, orang berani enggak? Enggak berani. Sekarang coba 10 miliar, 20 miliar orang buka loh. Salah satu misi Bung Ade Rai sudah menjadi kenyataan. That's the idea. Include orang lain. Ya. Oke. Next kita lihat. Boleh balik ke slide? Ya. Strategi Armstrong. Nah, ini saya mau Bapak Ibu kutip, ya. Saya bacakan nanti ini saya senang sekali dengan ucapan ini. Saya bacakan, nanti baru Anda tulis, ya. Bapak Ibu boleh perhatikan dulu. Pain is temporary. It may last a minute or an hour or a day or a year, but eventually it will subside and something will take its place. If I quit, however, it lasts forever. Ini belief system dari Armstrong. Saya translate ya. Pain atau penderitaan itu hanya sementara. Bisa bertahan 1 menit, bisa bertahan 1 jam, bisa bertahan 1 hari, bahkan penderitaan bisa bertahan 1 tahun. Namun, akhirnya, penderitaan tadi akan hilang dan digantikan dengan yang lain. Apabila kalau saya quit, saya menyerah, maka penderitaan tadi akan berlangsung
selamanya. Nah, inilah yang membuat Armstrong bisa mengatasi masalah di hidupnya dia. Baginya pain adalah temporary, sementara, bisa bertahan 1 hari, bisa bertahan 1 tahun. Akhirnya pasti akan hilang, pasti akan digantikan dengan yang lain. Namun kata dia, kalau saya menyerah, maka pain itu akan saya rasakan seumur hidup. Bapak Ibu, kita ambil pesan sederhana dari Armstrong ini untuk kita pakai dalam kita mengatasi masalah dalam diri kita. Saya tahu kita semua punya masalah, punya ini, tapi harus kita selesaikan. Punya keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Tapi kalau kita tidak menyelesaikannya, selamanya milik kita, betul nggak? Itu yang worst, itu yang bahaya. So we do it. Apapun masalahnya, pasti ada. Habis gelap, terbitlah terang. That's the idea. Inilah the little difference that make a big difference. This is what I've been doing research selama 4 bulan terakhir ini. Saya melakukan research. Ternyata sukses kita sudah miliki. Toh 4 bulan saya jalankan cuma sekian kok. Nggak lebih daripada yang lain. Seperti yang saya katakan cuma ini aja sebenarnya. Sisanya adalah action kita bagaimana. Kalau tahu caranya bisa nggak? Bisa. Ya. Internal dialogue masih ingat? As if, believe, spirit athlete, itu yang kita pakai Bapak Ibu. I believe kalau semangat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia, hebat gak bangsa kita? Luar biasa, luar biasa. Benar-benar, tapi kita harus memakai. Siapa memulainya? We start first. Baik, next kita lihat. Nah, ini adalah Armstrong, Happy Family Man. Armstrong ini baru menang 2005. Ini lampu bisa kecil sedikit boleh sebelah sini. So they can see the face. Atau lampunya dimatiin ya. Nah ini Armstrong, Happy Family Man, dinyatakan tidak bisa punya anak. Ternyata Armstrong cukup subur juga dia. Punya 3 anak, di antara 2 itu adalah kembar. Anaknya wanita, perempuan itu 2 itu kembar. Itu anaknya lucu-lucu tuh. Armstrong, a happy family man. Ketika dia nyatakan, I'm done, sudahlah. Saya ingat tuh ucapan politikus kita, enough, cukup. Dia bilang cukup lah, saya pun sudah cukup di sini. Ya, this is very good point. Apa Ibu? Oke, next kita lihat. Nah, inilah the secret of the champion, kompilasinya. Number 1, we must have passion. Saya berkali-kali cerita tentang passion. Nanti Anda akan tahu dari Bung Adirai. Apa sih passion itu? Saya siapkan buat Bung Adirai nanti untuk menjawab passion tadi. Ya, what is passion? Saya jelaskan dulu. Kalau kita mau sukses atau menjadi seorang champion, what is passion? Passion adalah sebuah hasrat, sebuah determinasi, sebuah semangat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Artinya apa? Passion saya, contoh, saya ambil contoh yang paling gampang saja. Apa yang membuat Michael Jordan begitu luar biasa? Michael Jordan, saya membaca bukunya, salah satu judulnya How to be like Mike, How to be like Michael Jordan. Number 1, dia tanya, kalau saya punya pelatih menyuruh saya datang jam 7 pagi, maka jam 5 saya sudah datang ke arena. Kalau saya berlatih 10 jam, harus 10 jam, saya akan berlatih 12 jam. Kalau orang bermain syuting 4 jam, saya bermain 6 jam per hari. Ditanya sama wartawan, kenapa lu lakukan seperti ini? Apakah kamu mau jadi pemenang, mau menangin siapa? No, dia bilang, I mau mengalahkan diri saya. Keluar dari kebiasaan saya. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau sharekan. Bantu saya untuk mengatasi hal ini. Ini mental bangsa kita. Tulis yang merah, biar jelas. Bantu saya membereskan ini. Apa bacanya? Mediocre. Mediocre, ini mental kita. Artinya apa? Pas-pasan. Bener, ini mental kita ini, pas-pasan. Lihat ya, ada lagi yang make a joke, paling sebel saya dengar ya. Pak, saya mah pas-pasan aja Pak. Kalau pas mau mobil, ada mobil. Pas mau ada ini, ada ini. Oh pinter juga lu, saya bilang. Oke,
Saya punya joke buat you. You pas-pas. Testing. Oke, ya. Kembali setelah pesan-pesan berikut. Baik, ini mentalnya pas-pasan. Ini ada buntut, Anda nanti pusing lagi ngeliatnya. Pas-pasan. Ini mental kita nih Bapak Ibu. Pas-pasan. Pas mau ada mobil, pas mau ini ada. Saya bilang betul. You mau mobil, pas ada. Betul. Kalau pas nggak ada bagaimana? That's the idea. Ini nggak bisa mediocre. Kalau kita mau sukses harus yang outstanding. Harus bermain the best we could. The best. Saya dilatih oleh personal trainer dari Adira namanya Halim. Melatih. Saya bilang, saya mau besar, pengen badannya bagus. Coba lu latih. Orang 10 kali, saya 7 kali capek, berhenti. Sakit, gak mau tahan, gak bisa, sakit, berhenti gitu ya. Sebentar kita ganti dulu. Tes, ya oke. Bapak Ibu sebabnya suara saya kecil. Jadi harus pakai yang kayak begini, Britney Spears. Ya, biasa latihan 10 kali capek, 7 kali berat. 10 kali lagi capek. Orang repetisi 10, 5 set, saya 3 set capek. Kalau gitu gede nggak badannya? Tidak akan besar. Dia bilang, sampai kapan juga segitu-gitu aja loh. Emang bener sih. Saya ingat dulu instruktur fitness saya juga sama. Kalau begini gaya latihan kamu, sampai tua pun segitu-gitu aja loh. Kenapa? Karena saya hanya play pas-pasan saja. Belakang ini berapa bulan baru saya betul-betul melatih energi dulu. Bertahap pakai strategi. Buat energi dulu, saya tes dulu energi saya bisa nggak. Ya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.